Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL112 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12382. Seperti yang terlihat, pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 10 inchinya. Karena ini udah pernah dibahas, sekarang kita hanya fokus ke versi 12 inchinya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Daya maksimum 350 watt. Rentang frekuensi mulai dari 35 Hz sampai 2,5 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan adalah parameter 4 ohmnya. Langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,96, Cache 1,22, KMS 4,65, MMS 80,3 gram, GMS 0,26 mm per Newton, BL 6,6 Tesla meter, fast 94,7 liter, efisiensi 0,33%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya sekitar 28,68, atau kita bulatkan aja di 28,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu amat sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Dan cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 50 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 119 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 44 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB.
Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 9,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 22 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 470 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 40 mili. Ukuran sekat ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 140 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamika. Kemudian ukuran dari tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 128 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 57 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Terakhir triplek yang ini hanya bertujuan untuk estetika dan yang paling penting triplek ini akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, sedapat mungkin sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL112 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 12382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru.
Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.